Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, wa minal alfazil madmumah al-musta'mal fil 'adah quluhu liman yukhasimuhu, ya himar, ya kalb, wa nahwa dzalik. Jadi termasuk dari kata-kata yang tercela, kata-kata yang mazmum, kalimat-kalimat yang mazmum, yang tercela, yang secara umum digunakan di sehari-hari, itu adalah ketika memanggil lawan bicaranya dengan ya himar, hei keledai, kalb, woi anjing, anjing sini lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Irsyad Al-Faruq. Di channel ini kita akan membahas segala macam hal, baik itu dari hukum Islam, dari ekonomi syariah, politik, tradisi sehari-hari, kegiatan sehari-hari dan sebagainya, sesuai dengan perspektif saya, yaitu fikih, tafsir dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu hal yang menjadi keresahan saya pribadi selama ini, yaitu tentang penggunaan kata anjing, anjir, anjim, anjing dan sebagainya. Untuk memulainya, saya ingin mengatakan stop penggunaan kata tersebut. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena akhir-akhir ini anak-anak milenial, terutama anak-anak generasi Z, generasi Alpha, itu keseharian mereka, seringkali mereka menyelipkan kata-kata tersebut di percakapan mereka. Entah itu anjing, anjir, anyim, anjim, anjing dan sebagainya, jir misalkan gitu ya, disingkat lagi menjadi jir. Hampir setiap percakapan mereka bahkan sudah masuk ke ranah pendidikan, kata tersebut masih sering digunakan. Sebenarnya di berbagai daerah penggunaan kata anjing itu menjadi berbeda-beda. Kalau kita lihat awal mula penggunaan kata anjing itu kan memang sebagai kata umpatan, ya, kata ejekan kepada orang lain, ya, sehingga orang yang kita ejek itu kemudian kita panggil anjing, sini lo misalkan gitu. Di daerah Jawa Timur misalkan, ya, Jawa Timur dan sekitarnya, Jawa Tengah juga mungkin termasuk. Kata umpatan itu biasa biasa dilafalkan juga, biasa diucapkan juga. Barangkali teman-teman di sini ada yang sering mendengar kata jancuk, ya, jancuk, atau kemudian disingkat menjadi cuk. Nang di cuk misalkan gitu ya, jancuk kon misalkan. Itu juga termasuk kata-kata yang memang dari awal dilafalkan untuk mengumpat kepada seseorang, ya, jancuk. Ya. Di daerah lain mungkin berbeda-beda ya, misalkan di luar Jawa seperti apa, saya juga belum riset itu ya. Tapi saya yakin di daerah-daerah ini juga ada ya kata-kata khusus yang digunakan untuk mengumpat seseorang, mengejek seseorang. Tapi kemudian kata tersebut seiring berjalannya waktu itu berubah maknanya. Berubah dalam artian yang semula kata tersebut itu digunakan untuk mengumpat, digunakan untuk menghina orang lain, mencela orang lain. Tapi kata tersebut kemudian menjadi satu keseharian, sehingga yang mengucapkannya itu, yang mengucapkan dan yang diajak ngomong itu mempunyai jalinan khusus yang sangat dekat, sehingga kata tersebut adalah sebagai
bukti bahwa mereka itu memiliki kedekatan yang luar biasa. Di Jawa Timur misalkan, ketika ada seseorang dipanggil dengan kata cok atau jancok, itu di samping untuk mengumpat tadi itu ya, kata jancok itu biasanya digunakan untuk memanggil seseorang yang memang dia itu sudah memiliki kedekatan dengan kita. Ya jancok, nanti kon. Nah itu berarti dia bukan orang jauh, dia orang dekat. Nah, apakah pemaknaan tersebut juga berlaku juga untuk kata anjing, anjir dan sebagainya? Misalkan anjing kemana aja lo, misalkan gitu ya. Perubahan makna tersebut itu terjadi dan itu sudah sehari-hari kita dengar ya di masyarakat. Awal mula perubahan makna itu bisa terjadi ini butuh ada penelitian khusus ya, siapa yang kemudian mempopulerkan kata tersebut sehingga kata tersebut menjadi terbiasa dan yang awalnya konotasinya itu negatif seakan-akan memudar dan menjadi positif, atau minimal tidak terlalu positif tapi masih ada sisi negatif dan positifnya seperti itu. Kalau kita lihat, salah satu yang mungkin menjadi faktor kata tersebut menjadi berubah makna dan menjadi sesuatu yang tidak lagi negatif adalah banyak media-media sosial, konten-konten YouTuber yang kemudian menggunakan kata tersebut. Konten YouTuber, entertainment yang ada, public figure, orang-orang yang berinteraksi lewat media, itu seringkali menggunakan kata tersebut. Meskipun tidak masuk di televisi ya, karena TV itu sudah ada sensor. Tapi kalau di YouTube itu masih muncul kata-kata tersebut dan tidak disensor kalau di YouTube. Itu kalau anjing, anjir ya. Tapi kalau jancuk tidak pernah, saya belum tahu ya apakah itu ditenarkan juga di media sosial. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah dan sekitarnya itu jancuk itu berubah dengan sendirinya karena seiring berjalannya waktu kata tersebut menjadi bahasa lokal yang tidak terlalu negatif seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke persoalan masalah anjing, anjir, anjing, anjing dan sebagainya. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata tersebut memang termasuk kata gaul ya. Tidak ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang ada hanya anjir. Nah, anjir itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, anjay itu memang tidak ditemukan. Kalau anjing jelas ada ya, karena itu nama hewan. Tapi kalau anjir itu ternyata ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, meskipun artinya bukan arti yang tadi kita omongin. Jadi anjir itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya satu terusan atau saluran air. Ini saya kira tidak mungkin ya, karena orang menggunakan anjir kan bukan dalam rangka membahas saluran air. Kemudian yang kedua berarti pohon. Nah ini juga tidak mungkin ya, pohon digunakan untuk kata-kata, umpatan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kanal air. Nah, ini tiga-tiganya bukan makna yang biasa diungkapkan sehari-hari ya. Orang mengatakan kata anjir bukan dalam arti kanal atau saluran air dan sebagainya. Tapi yang jelas kata anjir itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, keresahan yang muncul kemudian adalah kata anjing, anjim, anjir, anjing dan sebagainya itu diucapkan oleh remaja-remaja kita yang masih muda-muda ini yang sedang menuntut ilmu. Mereka sering mengucapkan kata tersebut
untuk keseharian mereka. Kalau boleh jujur, saya pribadi sangat tidak suka atau tidak serang dengan kata-kata tersebut. Karena konotasi negatif yang ada pada kata anjing sebelumnya itu akan tetap ada ketika anjing itu kemudian dirubah katanya menjadi anjir, anjing, jir, dan sebagainya. Jadi konotasi negatifnya itu masih kental. Ini juga berlaku ya bagi orang yang mengatakan danco itu menjadi co. Jadi ketika katanya itu menjadi co, maka orang-orang yang tahu ya, orang-orang Jawa itu pasti tahu bahwa itu asalnya adalah danco. Ketika ngomong anjir, anjing, orang tahu bahwa itu memang asalnya adalah dari anjing, kemudian dipelesetkan ya, pelesetan menjadi anjir. Saya sangat tidak setuju penggunaan kata tersebut karena satu ya, konotasi negatif yang masih kental ketika mengucapkan kata tersebut. Telinga kita terasa gatel ya. Entah kenapa saya gatel sekali ketika ada seorang remaja yang berpendidikan, masih sekolah, kemudian ngomong anjir gitu ya. Meskipun kemudian anjir dan kata yang lain memiliki perbedaan makna. Contohnya misalkan anjir dengan anjay. Ini berbeda juga ini penggunaannya. Kalau anjay itu kan biasanya ungkapan kagum, ekspresi ekspresi mengungkapkan luapan kekaguman kepada orang lain. Misalkan anjay, diterima juga ya kamu di sekolah ini, misalkan anjay dapat ranking 1 gitu. Jadi anjay itu adalah sebagai kata-kata kagum, sedangkan anjir lebih kepada ekspresi kaget mungkin, ekspresi kaget atau ekspresi tidak terima terhadap orang lain. Anjir dan sebagainya. Kalau anjing juga beda lagi. Jir itu lebih akronim lagi ya, disingkat lagi. Nah ini kenapa saya menjadi resah, karena ketika seseorang menggunakan kata anjir, itu konotasi tidak sopannya itu masih muncul dan di aura seseorang tersebut. Sehingga seseorang yang mengatakan kata itu cenderung menjadi orang yang tidak sopan, tidak berpendidikan dan sebagainya. Saya juga mungkin di sela-sela video ini ingin memberikan masukan kepada youtuber, kepada orang-orang yang eksis di media sosial, agar tidak lagi memakai kata itu ketika berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Karena ini akan menormalisasi kata tersebut yang tadinya itu negatif, tidak sopan, menjadi normal, menjadi sesuatu yang biasa saja. Bahkan anjing itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang normal. Dan ini saya kira sesuatu yang buruk ya untuk perkembangan masa depan remaja-remaja kita, remaja milenial, generasi Z, apalagi generasi alpha yang sangat dekat dengan yang namanya teknologi. Kalau orang-orang yang bergelut di media sosial itu tidak bisa mengerem ini atau memberikan edukasi lah minimal bahwa kata ini tuh harus difahami dengan baik, maka kedepannya kita bayangkan anak-anak remaja sehari-harinya akan menyelipkan kata itu bahkan ketika berbicara tentang pendidikan. Bayangkan misalkan ada seorang santri kemudian merangkat tentang fikih gitu ya, tentang toharo apa, kemudian di sela-sela bicaranya kemudian anjir ini susah banget ternyata ya. Anjir ini maknanya kayak gini banget. Nah ini
apa ya? Satu sisi dia tidak sopan mengutamakan, satu sisi wibawanya jadi hilang. Di negara lain ya, di negara lain mungkin ada satu kata yang juga maknanya sama, dalam artian diungkapkan sebagai umpatan. Misalkan mohon maaf sekali, kita sering mendengar kata ya, di luar negeri. Nah, kata itu di luar negeri juga awalnya digunakan untuk umpatan, tapi seiring berjalannya waktu itu kan seringkali diselipkan dalam satu kalimat yang untuk menekankan ya, kalau dalam bahasa Arab itu taukid. Taukid menekankan satu kalimat yang ada atau itu adalah sesuatu yang memiliki penekanan khusus ya. Misalkan kalau kita berbicara you are stupid, you are clever, kamu pintar, kamu bodoh, itu memiliki makna yang biasa saja. You are clever, you are beautiful, you are handsome. Kalimat you are handsome, you are clever itu ya sesuai dengan maknanya saja, kamu cantik, kamu pintar. Tapi ketika menggunakan you are beautiful, you are stupid gitu ya, itu seakan-akan memiliki penekanan khusus bahwa dia itu benar-benar bodoh gitu ya. Ada unsur mengejeknya gitu. Ini saya kira sama aja dengan penggunaannya dengan anjir, jir dan sebagainya. Nah, di barat orang-orang yang menggunakan kata juga orang-orang yang secara strata sosialnya itu tidak berpendidikan, orangnya katakanlah dalam tanda kutip ya, itu bergelut dengan sesuatu yang negatif. Dia suka di jalanan, pakaiannya juga bukan pakaian yang orang berpendidikan dan sebagainya. Nah, saya tidak mau kata-kata yang seperti kemudian diterapkan dengan penggunaan kata anjing, anjir dan sebagainya, sehingga kata itu menjadi normal. Dan inilah yang saya khawatirkan remaja-remaja kita ke depan, terutama remaja muslim ya, itu menormalisasikan hal tersebut. Bahkan saya paling sebal sekali, saya bertambah kesal ketika penggunaan kata tersebut itu diucapkan atau keluar dari mulut seorang perempuan yang memakai jilbab, memakai pakaian-pakaian yang islami, menutup aurat, tapi anjing, anjir, jir dan sebagainya. Itu apa ya, image keislamannya, image jilbabnya itu langsung runtuh, wibawanya langsung runtuh. Saya paling gak mau. Makanya tolonglah untuk yang bergelut di media sosial, terutama tokoh-tokoh yang berpengaruh, yang memiliki subscriber yang banyak, itu stop menggunakan kata ini, sehingga kedepannya generasi kita tidak berbicara itu lagi. Kalau kita kaitkan dengan literatur keislaman seperti Quran, hadis ataupun kitab-kitab para ulama, secara umum Islam sudah pasti mengharamkan ungkapan-ungkapan yang jelek ya, mengumpat, menghina, bullying, itu sudah pasti tidak boleh. Jadi kalau di Quran mungkin ada kalimat wala tasubbu, jangan mengejek, mengumpat. Bahkan sabbul muslim itu kan jelas haram, menghina, mengejek orang Islam itu nggak boleh. Di ayat yang lain misalkan Allah berfirman, la yuhibbullahu
yuridullahu jahro bisu'i minal qawli illa man zulim. Perkara seperti itu. Jadi Allah tidak suka kepada orang-orang yang katakanlah selalu mengucapkan kata-kata yang jelek. Atau di hadisnya misalkan ada riwayat yang mengatakan seorang muslim yang menyelamatkan muslim yang lain, orang muslim yang sejati itu adalah orang yang menyelamatkan muslim yang lain dengan lisan dan tangannya. Jadi al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi lisan itu adalah sesuatu yang harus kita jaga sehingga lisan itu jangan sampai menyakiti orang lain. Ini secara garis besar aja ya, bahwa di Quran dan hadis itu juga sudah pasti mengharamkan ada umpatan. Tapi balik lagi ya, penggunaan kata tersebut untuk umpatan juga akan berubah ya seiring berjalannya waktu, seperti yang dibahas di awal. Kalau di literatur kitab ya, misalkan di sini ada kitab Al-Adhkar di Nawawi ya. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, wa minal alfazil madmumah al-musta'mal fil 'adah quluhu liman yukhasimuhu ya himar ya kalb wa nahwa dzalik. Jadi termasuk dari kata-kata yang tercela, kata-kata yang madmum, kalimat-kalimat yang madmum, yang tercela, yang secara umum digunakan di sehari-hari, itu adalah ketika memanggil lawan bicaranya dengan ya himar, hei keledai. Jadi di Arab selain anjing juga himar itu adalah termasuk hewan yang biasanya digunakan untuk mengejek seseorang. Ya himar, atau ya kalb, wahai anjing, sini dulu, dan sebagainya. Itu fahadha qubihun liwajhaini. Kata Imam Nawawi, kata-kata tersebut itu jelek ditinjau dari dua sisi sekaligus. Ahaduhuma annahu kadzibun. Sisi yang pertama, kenapa kata ini kemudian jelek, bahwa ucapan tersebut adalah ucapan yang dusta. Dusta itu dalam artian seseorang yang kita panggilkan dia manusia, dia bukan anjing, dia bukan keledai, dia bukan babi, dia manusia. Itu dari satu sisi itu sudah kebohongan, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Kemudian wal akharu annahu idza'un. Di sisi yang lain, di samping itu adalah bohong, dusta, yang kedua karena ucapan itu ada unsur idza, menyakiti lawan bicara, menyakiti orang lain. Kalau sudah berbicara menyakiti, maka ini kan berbicara penggunaan kata tersebut. Ketika kita memanggil lawan bicara kita dengan anjing, dengan babi, dan itu menyakiti, ya itu sudah jelas haram, karena itu sudah idza lil muslimin. Al-idza lil muslimin haram. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, wa hadza bi khilafi qawlihi ya zalim wa nahwihi fa inna dzalika yusamihu bihi li daruratil mukhasamah. Kecuali ucapannya itu misalkan, hei orang zalim, hei penjahat, hei orang zalim. Nah, menurut Imam Nawawi kata tersebut bukan termasuk kata yang tercela. Satu sisi kalau memang orang yang diajak bicara itu benar-benar zalim, berarti kita nggak bohong. Dan dalam kitab ini dijelaskan kata-kata yang zalim, wahai orang yang zalim,
itu masih ditolerir ya, masih ditolerir karena ada unsur darurat, karena ada pertengkaran. Pertengkaran itu kalau bertengkar, kembali lagi tadi di pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya, bahwa kata-kata ya zalim atau wahai orang yang zalim itu bukan termasuk yang tercela, karena itu masih bisa ditolerir, masih bisa dimaafkan ketika ada mukhosoma atau pertengkaran di antara dua orang, gitu ya, antara dua pihak. Ma'anahu yasduqu ghaliban faqalla insanun illa wa huwa zalimun li nafsi wa li ghairiha. Di satu sisi kalau kata-katanya ya zalim itu ada unsur tidak bohongnya, tidak bohong, karena manusia itu ya kadang zalim kepada dirinya sendiri, zalim kepada orang lain. Jadi ketika nuduh orang lain zalim itu gak terlalu bohong lah, minimal dia pernah zalim pada dirinya sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi dalam literatur keislaman jelas ya bahwa mengumpat seperti itu ketika ada unsur iza pada orang lain itu udah jelas haram. Jadi kata ini harus segera diedukasi untuk dihindari. Sedikit informasi tambahan ya buat teman-teman semuanya. Jadi ternyata menggunakan kata anjing atau kata-kata umpatan lainnya itu bisa termasuk tindak pidana penghinaan ringan yang itu diatur dalam pasal 315 KUHP, yaitu pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi kira-kira bunyi pasalnya seperti ini. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Nah, kemudian di pasal yang lain pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 2023 berbunyi ini tentang tindak pidana penghinaan ringan. Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu 10 juta rupiah. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 315 KUHP ini adalah memang ucapannya itu dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan lisan atau tulisan, baik di muka umum atau misalkan dikirimkan surat kepadanya, atau tidak bersifat pencemaran gitu ya, tapi dilontarkan ke orang. Nah ini menjadi perhatian untuk kita semua, ternyata tidak hanya hukum syariat yang melarang, tapi pencemaran seperti itu sudah ada hukumnya dan kita bisa dipidanakan meskipun pidananya pidana ringan. Dan menurut penelitian, kata-kata yang dianggap sebagai penghinaan, dikategorikan sebagai penghinaan, ini menurut R. Susilo ya, itu mengatakan anjing, asu, bajingan, kemudian yang terbaru misalkan penghinaan fisik ya, tobrut, itu semuanya adalah penghinaan pencemaran yang dapat dipidanakan. Jadi hati-hati ya ngomong anjing, anjir ketika itu mencemarkan nama baik seorang. Kembali lagi di awal terkait penggunaan kata anjing, anjir, jir dan sebagainya. Simbolannya adalah saya pribadi menganggap konotasi negatif dari kata tersebut itu masih melekat bagi orang yang mengucapkan kata tersebut. Oleh karena itu, mari kita jauhi kata-kata tersebut.
Stop menggunakan kata anjing, anjir, jir, anjing, jim, dan sebagainya, termasuk ya cok dan cuk dan sebagainya. Karena penggunaan kata tersebut itu menurunkan wibawa seseorang, membuat seseorang yang berbicaranya itu terlihat seperti orang yang tidak sopan. Orang yang berbicaranya itu adalah orang yang seakan-akan tidak berpendidikan dan tidak pantas untuk keluar dari mulut-mulut orang yang berpendidikan. Jadi langsung runtuh kesolehan dan kesolehannya itu. Mereka ini tuh generasi Z, generasi X, generasi milenial, juga generasi Alpha, yang akhir-akhir ini banyak bergelut dengan media sosial. Itu mari kita gelorakan campaign ini, bahwa stop penggunaan kata anjir, anjing, jim, dan sebagainya di sehari-hari. Dengan kita mengurangi penggunaan kata-kata tersebut, generasi-generasi muda yang akan datang, saya yakin akan lebih berwibawa, lebih terpandang, lebih dihormati oleh masyarakat, sehingga orang-orang berpendidikan di negara kita itu tidak lagi berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekali lagi, ayo kita stop penggunaan kata-kata tersebut, karena itu tidak sopan, negatif, dan menurunkan wibawa kita sebagai orang yang berpendidikan. Like kalau Anda suka video ini. Untuk mendukung video ini silahkan subscribe dan share, supaya banyak orang yang bisa sharing dengan saya pribadi, dengan kita semuanya. Dan komentar di kolom jika ada masukan, ide, atau ada kekurangan yang harus saya revisi dan harus saya kembangkan di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.